Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menerangkan materi tentang matematika peminatan kelas 11. Materi-materi yang akan kita pelajari adalah lingkaran, persamaan lingkaran, polinomial, dan juga persamaan polinomial. Mari kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik tertentu dalam bidang datar. Titik tertentu yang dimaksud adalah pusat lingkaran dan jarak yang dimaksud adalah jari-jari lingkaran. Materi yang kedua adalah persamaan lingkaran. Lingkaran pada dasarnya merupakan sekumpulan titik yang tak terhingga jumlahnya dan masing-masing memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik pusat. Bentuk persamaan lingkaran ditentukan oleh pusat lingkaran dan panjang jari-jarinya. Persamaan lingkaran dinyatakan dalam hubungan antara variabel X dan Y. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan lingkaran dengan pusat pada titik 0,0 dan jari-jari R. Nah, jika titik pusat lingkaran berada tepat di perpotongan sumbu X dan sumbu Y, diagram Kartesius atau titik 0 dan 0, maka rumus yang digunakan tuh yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, oke. Nah, berbeda dengan gambar di samping. Persamaan ini disebut lingkaran dengan pusat PAB karena lingkaran ini tidak berada tepat di titik pusat 0,0. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping bahwa ini tidak berada di pas titik pusatnya. Nah, kalau ada lingkaran seperti itu, maka rumus yang digunakan itu R kuadrat sama dengan kurung buka X kurangi A kurung tutup kuadrat ditambah Y kurangi A kurung tutup kuadrat. Nah, itu yang rumus yang bisa digunakan di persamaan untuk persamaan lingkaran ini. Nah, kalau kita mencari jari-jarinya tuh R sama dengan akar X min A kuadrat ditambah Y min A kuadrat. Itu untuk mencari jari-jari dari lingkaran PAB. Nah, di sini tuh ada bentuk umum persamaan lingkaran. Ada rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dilihat dari persamaan di atas, yang pertama tadi, maka dapat ditentukan rumus jari-jari lingkarannya adalah R akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, untuk rumus titik pusat lingkarannya adalah setengah dikali A dan juga setengah dikali B. Nah, kita langsung masuk nih ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan melalui titik 37 adalah. Nah, kita bisa melakukan penyelesaian di sini. Di sebelah sininya ya. Persamaan lingkaran dengan pusat 0 dan 0, kita bisa menggunakan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukin X-nya itu adalah 3 dan Y-nya adalah 7. Nah, X kuadrat ditambah 7 kuadrat pangkat 2 sama dengan R kuadrat. 3 pangkat 2 adalah 9 dan 7 pangkat 2 adalah 79. Kita jumlahkan si 9 dan 49-nya menghasilkan 58. Nah, sebenarnya di sini kita bisa mengakarkan 58 ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal kedua untuk yang titik pusatnya tidak di 0,0. Contohnya seperti persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,6 dan berjari-jari 3 adalah. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita langsung masukkan A dan B nya itu seperti itu, dan C tinggal kita R nya dikuadratkan jadi 9 dan ketemu persamaannya. Jawaban yang benar adalah C.
ketiga yaitu polinomial. Suku banyak adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Suku banyak disebut juga polinomial. Bentuk umumnya sebagai berikut ini. AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1 X pangkat N min 1 ditambah AN dikurang 2 X pangkat N min 2 dan seterusnya sampai A0 atau merupakan konstanta dengan keterangan AN AN min 1 AN min 2 dan seterusnya itu merupakan koefisien, A0 merupakan konstanta, dan X itu merupakan variabelnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pastikan variabel berada sebagai pembilang dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Yang kedua, bukan merupakan suku yang tak terbatas. Berikut merupakan contoh yang bukan merupakan polinomial atau suku banyak. Yang pertama, X pangkat min 2 ditambah 3Y ini bukan merupakan polinomial atau suku banyak karena pangkat variabel Y bernilai negatif. Yang kedua, 5 per XY dikurangi 2. Ini bukan merupakan polinomial karena variabel berada sebagai penyebut dan XY min 2 pangkatnya sudah bilangan positif dan bulat. Yang ketiga, 3 akar 3X. Ini juga bukan merupakan polinomial karena pangkat variabel X bukan bilangan bulat. Suku banyak atau polinomial merupakan bentuk aljabar yang memuat suatu variabel. Oleh karena itu, suku banyak bisa kita tulis dalam bentuk fungsi dari variabelnya. Misalnya, suku banyak dengan variabel X dapat kita tulis sebagai fungsi dari X fx. Fungsi suku banyak dapat dilihat di gambar berikut. Kemudian, selanjutnya yaitu cara mencari nilai polinomial. Mencari nilai polinomial ada dua cara, yaitu yang pertama, cara pembagian. Mencari nilai polinomial bisa memakai cara pembagian bersusun. Dan yang kedua, dengan cara Horner. Untuk mendapatkan nilai polinomial dengan cara Horner, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Misalnya, mencari nilai polinomial Px sama dengan Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah Cx ditambah D saat X sama dengan K. Step 1, tuliskan setiap koefisien pada fungsi suku banyak secara terurut, dimulai dari koefisien suku dengan pangkat tertinggi sampai terendah. Seperti bisa dilihat di gambar, koefisiennya adalah A, B, C, dan D. Dengan catatan, jika salah satu suku dari pangkat terurut tidak ada, maka tuliskan dengan angka 0. Contohnya, Px sama dengan Ax pangkat 3 ditambah Cx ditambah D. Fungsi suku banyak tersebut terdiri dari variabel dengan pangkat 3, 1, dan 0. Tidak ada pangkat 2. Jadi untuk penulisannya, koefisien suku banyak dengan pangkat 2 tetap kita tulis, namun diisi dengan angka 0. Step 2, tuliskan nilai X sama dengan K yang telah diketahui di sisi paling kiri. Dapat dilihat di gambar juga. Step ketiga, isi daerah hasil atau baris ketiga kolom pertama dengan koefisien awal. Bisa dilihat di gambar juga, jadi si A-nya itu diturunkan ke bawah. Step keempat, kalikan hasil dari step 3 dengan K. Lalu letakkan hasilnya di baris kedua kolom 2. Bisa dilihat di gambar, jadi hasil dari A dikali K itu disimpan di bawahnya B. Kemudian step kelima, jumlahkan koefisien kedua yang ada pada baris pertama dengan baris kedua. Lalu letakkan hasilnya pada baris ketiga. Bisa dilihat di gambar, hasil penjumlahan dari B ditambah AK itu hasilnya disimpan di sampingnya A ya, di situ. Lalu, ulangi step tersebut sampai diperoleh hasil akhir. Bisa dilihat di gambar agar lebih jelas. Jadi, nilai polinomial atau sisanya yaitu, mohon maaf di sini ada kekeliruan. Seharusnya AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Dan hasil pembagiannya yaitu
AX pangkat 2 ditambah AK plus BX ditambah AK pangkat 2 ditambah BK plus C. Jadi untuk hasil itu, tambahkan variabel X dengan pangkat terurut. Jadi A-nya itu pangkat 2, AK plus B-nya itu pangkat 1, jadi tinggal ditambah X doang, terus AK pangkat 2 ditambah BK plus C-nya itu merupakan konstanta, jadi tidak ada variabel X-nya. Oke, selanjutnya teorema sisa. Teorema sisa adalah derajat pembagi dikurang 1. Jika Px dibagi Qx bersisa dan K adalah nilai X pembuat Qx menjadi 0, maka Px sama dengan sisa. Jika Px dibagi Ax plus B, maka sisanya, mohon maaf, ini seharusnya P min B per A. Kemudian, jika Px dibagi Ax pangkat 2 plus Bx plus C, maka sisanya adalah Px1 dan Px2. Teorema sisa dapat digunakan untuk menentukan sisa pembagian polinom tanpa mengetahui polinom dan atau hasil dan pembaginya. Kemudian, teorema faktor. Teorema faktor menjelaskan bahwa jika Px habis dibagi Qx atau mempunyai sisa 0, maka Qx adalah faktor dari Px. Jika Px sama dengan Fx dikali Gx, maka Fx dan Gx adalah faktor dari Px. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan polinom menggunakan metode Horner. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tentukan sisa dan hasil pembagian dari 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 11 dibagi oleh x plus 4. Penyelesaian. Angka pertama, tuliskan dulu koefisien dari soal, yaitu 5, 2, min 4, dan 11. Kemudian, 5-nya kita turunkan ke bawah, lalu 5 dikali min 4, dan hasilnya simpan di bawah 2, yaitu min 20. Lalu 2 ditambah min 20, hasilnya min 18. Lalu min 18 dikali lagi dengan min 4, itu hasilnya 72. 72 ditambah min 4 sama dengan 68. 68 dikali min 4 sama dengan min 272. Kemudian min 272 ditambah 11, yaitu min 261. Jadi sisanya yaitu min 261 dan hasil pembagiannya yaitu 5x pangkat 2 dikurangi 18x ditambah 68. Kemudian contoh yang kedua, salah satu faktor polinomial x pangkat 3 ditambah kx pangkat 2 ditambah x min 3 adalah x min 1. Tentukan faktor lainnya. Penyelesaiannya, fx sama dengan 0. Karena di soal x min 1, jadi x-nya sama dengan 1. Jadi tinggal kita substitusi saja 1 ke soal. Jadi menjadi 1 pangkat min 3 ditambah k dikali 1 pangkat min 2 ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 1 ditambah k ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0. K dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi K-nya sama dengan 1. Jadi tinggal kita ganti saja K-nya menjadi 1. Jadi menjadi X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X dikurangi 3. Oke, selanjutnya untuk menentukan faktor lainnya, kita bagi X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X min 3 oleh X min 1. Kita menggunakan cara Horner lagi. Bisa dilihat di gambar. Dan hasilnya yaitu X pangkat 2 ditambah 2X plus 3. Lalu tinggal kita masukkan saja ke rumus. Fx sama dengan Px ditambah Hx ditambah Sx. Jadi menjadi X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X min 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X plus 3 dikali X min 1 sama dengan 0.
Jadi, faktor lainnya yaitu X pangkat 2 ditambah 2X plus 3. Ia akan menjelaskan materi tentang persamaan polinomial. Persamaan polinomial ialah persamaan yang dibentuk dengan variabel eksponen dan koefisien eksponennya bisa berbeda-beda. Yang lebih tinggi disebut derajat persamaan. Kita dapat menyelesaikan polinomial dengan memfaktorkan berdasarkan derajat variabel yang ada di dalam persamaan. Persamaan polinomial dapat dirumuskan sebagai berikut. an x pangkat n tambah an min 1x pangkat n min 1 tambah an min 2x pangkat n min 2 tambah seterusnya tambah a1x tambah a0 sama dengan 0. Contoh soal, tentukan himpunan dari x pangkat 3 min 6x pangkat 2 tambah 11x min 6 sama dengan 0. Dan penyelesaiannya, tentukan faktor-faktor dari 6 dan seterusnya, plus min 1, plus min 2, plus min 3, dan plus min 6. Dan pada di gambar ini dibagi menjadi 1, 1, 1, min 6, plus 1 sama dengan min 5, plus 11, min 5, 6, plus 6, min 6, 0. Dan hasil akhirnya x pangkat 2 min 5x tambah 6 dan faktornya x min 3, x min 2. Faktor-faktornya x min 1, x min 3, x min 2 dan himpunannya menjadi 1, 3, dan 2. Nah, oke, itu dia materi-materi yang sudah kita jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham, mengerti, dan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekian saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.